Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Naila Putri dengan NIM 2410606048 dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas modul mingguan saya, yaitu sistem bisnis kafe. Pertama-tama, ada print sistem pemesanan kafe-kafean. Jadi waktu codingan di run itu pertama banget itu bakal keluar sistem pemesanan kafe-kafean ini. Setelah itu kita disuruh input. Jadi input itu kita nanya ke usernya sama variable, terus name. Nah, kalau semisal udah itu bakal kita sapa dengan halo Kak, nama yang mereka masukkan, terus tim yang mereka masukkan. Terus kalau udah juga bakal ada tulisan selamat datang di kafe-kafean. Jadi mereka ini satu kesatuan ya teman-teman, namanya urutan atau sequence. Jadi berurut gitu datangnya di atas ke bawah. Jadi bukan percabangan atau perulangan ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada menu. Itu namanya dictionary karena ada kurung kurawal. Nah, kenapa sih bukan fungsi? Jadi fungsi itu kan def, sedangkan dictionary itu pakai kurung kurawal dan ditandai dengan pasangan ini. Namanya itu pasangan key dan value. Key-nya itu nama menunya, sedangkan value-nya ini harganya. Jadi kita di sini buat 5 menu. Nah, tadi kan sempat disinggung tuh teman-teman terkait fungsi. Jadi bedanya sama dictionary itu pakai kurung perawal, sedangkan fungsi itu pakai def. Kegunaan fungsi itu apa sih? Jadi kegunaannya itu buat mengefisiensikan pemrograman. Jadi sekalinya misal ini dipanggil, ini kan namanya fungsi tampilan menu ya. Nah, kalau misalnya dipanggil semuanya langsung keluar berurut gitu. Jadi nggak perlu perulangan codingan bikin capek gitu, nggak perlu. Terus ada lihat dulu. Sini kita seperti biasa nanya usernya. Ini pertanyaan ke usernya. Terus mereka nanti nge-input gitu kan. Input jawaban mereka. Anyway, ini tuh yang tanda miring and tuh artinya new line. Jadi dia bakal buat baris baru di bawahnya gitu. Terus tadi udah nanya ke user. Nah, kalau misalkan usernya jawab ya, itu bakal nampilin menu. Jadi if else ini namanya itu percabangan atau selection. Fungsinya itu biar ada pemilihan lebih dari 2 kondisi. Jadi kalau jawab ya bakal ditampilin menu. Kalau misalnya selain jawab ya, itu bakal langsung keluar siap, langsung pesan ya. Nah, lalu selanjutnya ada pesanan sama dengan kurung kurawal. Ini seperti yang dijelaskan tadi, itu tuh dictionary. Jadi itu buat menyimpan apa aja nanti yang dipesan plus jumlahnya. Terus ada while true. While ini perulangan yang bakal terjadi terus-terusan, gak ada hentinya. Kalau belum ada break ini nih break. Jadi dia akan terus mengulang terus. Nah, di sini perulangannya itu kita nanyain dulu ke usernya mau pesan apa. Nah, terus dijawab tuh kan yang ada di menu. BTW, ini udah dibahas belum sih? Lower itu buat mengabaikan huruf kapital sama enggak. Jadi semisal
Yang di menu tampilan itu cappuccino, C-nya gede. Nah, terus usernya jawab cappuccino tapi C-nya kecil. Nah, itu nggak ngaruh ke jawaban, itu fungsi lower. Itu permisalan doang. Nah, tapi kalau misalkan usernya nginput yang nggak ada di menu, itu bakal keluar, maaf, menu yang kakak maksud tidak tersedia. Nah, terus continue ini dia bakal balik lagi ke sini. Jadi, waktu maaf menu tidak tersedia, ditanya lagi mau pesan apa kak, gitu terus kalau misalkan nggak ada di menu. Nah, tapi kalau misalkan ada di menu, itu bakal ke pertanyaan selanjutnya, mau berapa kak? Nah, di sini beda ya teman-teman. Ini kan ada in-nya. In-nya itu artinya harus bentuk angka yang dimasukin. Kalau udah masuk nih, mau berapa jumlahnya masuk ke sini. Nah, kalau misalkan pesanan keulang lagi, itu bakal masuk ke sini. If item in pesanan udah ada di sini, dia bakal nambah lagi, nambah jumlah. Jadi keikut, artinya tadi misal cappuccino gitu kan, satu, terus lagi cappuccino, jadinya 2 di pesanan ini. Tapi kalau misalkan yang pertama cappuccino, terus juga yang kedua itu pisang goreng, itu bakal masuk ke sini if else. Maksudnya else, perulangan else. Jadi dia nginput jumlah yang baru. Terus setelah itu bakal ditanya, ada lagi yang mau dipesan kak? Kalau semisal ada, itu bakal lagi ngulang ke sini mau pesan apa. Kalau semisal tidak, itu bakal stop nih, break. Yang artinya stopin perulangan si while ini. Selanjutnya ada total. Ini kan buat variabel nyimpan total harga. Sedangkan harga ini, yang variabel ini, itu dia ngambil dari dictionary yang tadi menu. Terus bakal dijumlahin dengan harga kali jumlah yang dipesan. Terus bakal dijumlah, lalu ada selanjutnya itu nanti bakal di print, ditampilin. Jadi F ini buat membuka format string, lalu item title ini, jadi itu kan tadi di sini kita itu huruf kecil semua. Nah, title itu fungsinya buat mengubah huruf depannya itu jadi kapital. Jadi cafe latte, C-nya gede, L-nya gede. Lalu mana tadi? Ini kali jumlah sama dengan subtotal kali 1000 ini. Jadi kenapa sih dibagi 1000? Ini tuh karena kan di menunya itu dalam jumlah ribuan ya, bukan K. Sedangkan yang totalnya nanti kita bakal pakai K. Jadi bagi 1000. Ini tuh pembulatan. Sedangkan yang titik 0 F itu pembulatan. Terus kalau udah itu bakal nih di print. Lalu selanjutnya ada konfirmasi pembayaran. Di sini kalau udah selesai yang tadi, bakal ditanya lagi, apakah kakak mau lanjut ke pembayaran atau tidak? Pilihannya iya atau tidak. Kalau misalkan ya, itu bakal lanjut, diproses lebih lanjut dengan masukkan jumlah uang. Ini while true, itu perulangan seperti yang tadi kurang lebih. Nah, ini kan bayar ini masukannya angka. Kalau misalkan usernya masuk selain angka, itu bakal ini jawabannya, harap masukkan. Nah, ini udah masuk ke kode boolean itu. Jadi kalau misalkan pembayarannya kurang dari total, maka yang keluarnya itu bakal ini uang kakak kurang total, kurang bayar, bagi 1000, seperti tadi. Kalau misalkan bayar sama dengan total, itu uangnya pas, bakal
keluar hasil output ini. Sedangkan yang, maaf ya mati lampu teman-teman. Nah, sedangkan yang terakhir ini terus kalau uangnya kelebihan itu bakal keluar output ini. Nah, ini tuh apapun jawabannya dari sini itu bakal keluar output ini terakhir. Setelah itu bakal di break, yaitu di stopin perulangan lalu terakhir ini deh. Langsung aja kita running ya teman-teman. Nih, yang pertama kita masukkan nama dulu, lalu name. Nah, ini bakal keluar output seperti ini. Lo kan Naila Putri, selamat datang, mau lihat menu dulu. Ya, itu bakal keluar daftar menunya. Mau pesan apa kak? Misal kita pesan pisang goreng ya teman-teman. Beberapa? 2. Ada lagi yang mau dipesan? Ada. Nah, itu bakal ngulang lagi ke pertanyaan sini. Kita pisang goreng lagi. 2 lagi. Ya. Nah, ini bakal kehitung 4 karena kita tadi 2 kali. Seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Terus lanjut ke pembayaran, ya masukkan jumlah uang, kan total 40.000. Misal kita bayar 50.000. Nah, ini bakal kembalian kakak 10.000. Terima kasih. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita coba lagi, tapi dengan jawaban yang berbeda kayak tadi. Ngeliat menu dulu, kita kan tadi jawab iya, sekarang kita jawab tidak. Nah, ini bakal keluar, siap, langsung pesan ya. Oke, mau pesan apa kak? Cappuccino. Berapa kak? 2. 1. Ada lagi yang mau dipesan? Tidak. Nah, dia langsung ke ringkasan pesanan. Siap, totalnya apakah kakak mau lanjut ke bayaran? Tadi kan udah iya, sekarang kita tidak. Dia bakal keluar output oke pesanan digital kan. Semoga ketemu lagi ya kak. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari tugas modul 1. Tugas mingguan modul 1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.